Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Ludovicus Boman Suwadu MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta selamat siang semuanya untuk teman-teman seangkatan dan seperjuangan saya. Perkenalkan, nama saya Reli Wijayanti dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 210404030012. Di sini saya akan mereview dari materi-materi pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, dan integrasi nasional. Bagaimana review maupun hasil pemahaman saya selama pertemuan sebelumnya? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Bahasan kita yang pertama jatuh kepada hakikat pendidikan kewarganegaraan. Seberapa pentingkah pendidikan kewarganegaraan untuk diterapkan pada jenjang pendidikan di Indonesia, dan manfaat apakah yang dapat diambil dari pendidikan kewarganegaraan yang telah dilakukan? Berbicara tentang pendidikan, maka kita sudah mengetahui seberapa pentingkah untuk kita melakukan pendidikan sebagai generasi muda. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk memberikan lulusan-lulusan yang mempunyai spiritual keagamaan, kecerdasan, dan keahlian-keahlian yang digunakan untuk masa depan. Berbicara tentang kewarganegaraan, maka merujuk kepada warga negara sebagai isu sentral penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bentuk untuk mewujudkan manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia. Kita sebagai mahasiswa sangatlah penting dan wajib untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini, dikarenakan kita akan lebih memahami nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kita terapkan nantinya ilmu pengetahuan dan mungkin teknologi yang berkembang saat ini melalui penalaran ilmiah. Lalu, apakah pendidikan kewarganegaraan ini dilaksanakan pada akhir-akhir ini saja atau pada awal kemerdekaan Indonesia saja? Tapi nyatanya, pendidikan kewarganegaraan telah dimulai jauh sebelum kemerdekaan ini terwujud, yaitu pada tahun 1906 dengan berdirinya sebuah organisasi Budi Utomo yang dipelopori oleh Bapak Wedyo Diningrat pada waktu itu, yang biasa kita sebut dengan Hari Kebangkitan Nasional. Pada waktu itu memanglah pendidikan kewarganegaraan tidak langsung diajarkan secara materi, tetapi mereka langsung di dalam penerapan merebut kemerdekaan Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan pada waktu organisasi Budi Utomo itu berdiri, tak lama kemudian berdiri organisasi-organisasi lainnya yang tujuannya itu adalah sama, untuk merebut kemerdekaan sebagai penerapan cinta tanah air yang telah memburu di dalam dada. Nah, di situ sebut saja organisasi NU, Muhammadiyah, Indisi Partij, lalu juga ada PKI yang pada waktu itu berdiri untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Tak lama kemudian, kumpulan para pemuda Indonesia bersatu untuk mengikrarkan berbangsa Indonesia yang bertanah air dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Di samping itu, sejak pengorbanan yang panjang dengan segala apapun yang dikorbankan jiwa dan raga, pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak kejayaan dari bangsa Indonesia, dikarenakan warga negara Indonesia pada waktu itu melakukan proklamasi kemerdekaan sebagai wujud dari terbebasnya belenggu penjajahan, yang pada waktu itu diwakilkan atau diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Pada awal kemerdekaan secara tidak langsung para pendiri bangsa telah
mengenalkan pendidikan kewarganegaraan melalui pidato-pidato kenegaraan yang telah dibuat agar dapat membakar semangat rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih. Di samping itu, muncul sebuah karya buku mengenai tentang kenegaraan pertama kali yang berjudul Masyarakat dan Kewarganegaraan yang Baru. Itu adalah historis dari pendidikan kewarganegaraan sampai kemerdekaan itu diwujudkan. Secara sosiologisnya, pada awal kemerdekaan banyak terjadi penyelewengan kewenangan seperti banyaknya tindak korupsi, ketidakmerataan di dalam ekonomi, dan juga masih ributnya dalam penataan negara. Perlunya pendidikan kewarganegaraan ini adalah untuk mempersiapkan generasi-generasi muda penerus bangsa memikirkan dan menjalankan roda kenegaraan ini agar dapat dikenal dan tidak dapat lagi dijajah oleh bangsa-bangsa asing lainnya. Di dalam bidang politis, pendidikan kewarganegaraan ini kita dapat menyebut saja pada tahun 1957 sudah memulai sekolah-sekolah yang memasukkan tentang pendidikan kewarganegaraan ini. Pada tahun 1957 mengenai tentang perolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Lalu pada tahun 1961 berganti membahas tentang kebangkitan nasional, Pancasila, Undang-Undang Dasar Bhinneka Tunggal Ika. Lalu pada era reformasi saat ini, pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, perubahan masyarakat dan era globalisasi. Dikarenakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mungkin tidak mengalami perubahan, karena perlunya mengalami perubahan adalah untuk mengantisipasi perilaku manusia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Dinamika pendidikan kewarganegaraan memang teruslah berubah-ubah. Jika kalian berpikir bahwa mengapa pendidikan kewarganegaraan itu harus dirubah-rubah, karena kebutuhan manusia kan juga udah diatur di dalam undang-undang. Jawabannya adalah salah. Dikarenakan mengapa dirubah-rubah? Dikarenakan untuk menyesuaikan perilaku manusia agar tidak melenceng jauh di dalam nilai-nilai Pancasila. Bahasan yang kedua meliputi identitas nasional. Identitas kita sebagai mahasiswa itu adalah kartu mahasiswa. Pada saat kita duduk di bangku sekolah, identitas kita adalah kartu pelajar. Pada waktu kita berumur 17 tahun ke atas, kita mempunyai kartu tanda pengenal, kartu tanda penduduk. Pada saat kita bisa mengendarai sepeda, kita mempunyai identitas berupa surat izin mengemudi. Lalu kalau kita berbicara tentang negara, identitas nasionalnya itu apa? Identitas nasional merupakan karakteristik yang menjadi pembeda dari negara lainnya. Identitas Indonesia begitu banyak yang dapat kita pamerkan kepada bangsa-bangsa di luar sana, seperti keragaman budayanya, lalu bendera, lagu kebangsaan, lambang, dan juga ramah tamah yang dimiliki oleh warga negara Indonesia sebagai wujud dari nilai Pancasila seperti gotong royong dan lain-lain. Identitas nasional ini telah terwujud jauh sebelum adanya kemerdekaan Indonesia. Kenapa bisa? Karena kita kembali pada pendidikan kewarganegaraan tadi. Telah berdiri sebuah organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini melakukan kongres. Yang pertama adalah Kongres Budaya Jawa. Di Kongres Budaya Jawa tidak hanya membahas tentang budaya Jawa saja, tetapi mencakup tentang Madura dan lain-lain. Yang itu nantinya menimbulkan banyak budaya-budaya yang dimiliki oleh setiap negara-negara yang ada di Nusantara. Lalu kedua adalah bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Kongres yang diadakan oleh organisasi Budi Utomo ini memberikan inspirasi kepada rakyat Indonesia untuk menyadari bahwa ini identitas negara kita, bahwa negara kita itu kaya akan budaya, kaya akan wilayah yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Lalu
berbicara tentang sosiologisnya, bahwa identitas nasional itu terwujud melalui interaksi dan komunikasi rakyat Indonesia yang berbeda golongan, yang berbeda budaya, yang berbeda etnis, yang berbeda bahasa. Dengan begitu mereka belajar bahwa bahasa yang ada di Nusantara, budaya yang ada di Nusantara bukan hanya satu, tetapi beragam. Dan itu merupakan identitasnya Indonesia, mempunyai keragaman, mempunyai kaya akan sebuah kebudayaan. Di sisi politisnya, identitas nasional diwujudkan dengan adanya bendera yang berbeda dengan negara lain, bahasa yang berbeda dengan bahasa lain, lambang yang berbeda juga dengan bahasa lain, dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu merupakan wujud dari adanya identitas nasional. Identitas nasional ini tidak lain diperkuat dengan adanya ideologi negara. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan untuk mempertahankan identitas kita tersebut. Seperti itu. Dinamika identitas nasional sebagai wujud dari tantangan Indonesia saat ini adalah lunturnya nilai-nilai Pancasila. Perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan perilaku yang ada dalam Pancasila, lunturnya nasionalisme dan patriotisme yang ada dalam diri setiap individu di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan yang begitu besar sebagai bangsa Indonesia untuk mengembalikan Indonesia yang mempunyai keragaman budaya tetapi kental akan semangat untuk dapat mempertahankannya. Seperti itu. Semisal ada masalah yang sekarang lagi sangat panas, misalnya sekarang kan kita banyak membeli produk-produk yang ada di luar negeri. Bagaimana kita sebagai mahasiswa yang cinta akan tanah air kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut? Kita dapat menghadapi permasalahan tersebut dengan meningkatkan jiwa kompetensi kita, melakukan inovasi-inovasi produk agar konsumen-konsumen yang berada di Indonesia dapat menikmati produk kebanggaan kita yang berada di dalam negeri. Seperti itu. Pembahasan kita yang ketiga itu adalah mengenai integrasi nasional. Berbicara mengenai tentang integrasi, maka kita akan menyangkut pautkan mengenai penyatu paduan, pembauran sebuah unsur-unsur dari aspek yang ada di dalam sebuah negara. Integrasi nasional bangsa Indonesia sangatlah perlu untuk diterapkan dikarenakan banyaknya kebudayaan wilayah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, lalu juga tentang ekonominya, itu perlu adanya integrasi nasional. Kenapa perlu integrasi nasional? Yang pertama, mengenai integrasi di bidang ekonomi. Banyaknya wilayah-wilayah yang tersebar di Indonesia perlu adanya integrasi nasional. Integrasinya berupa menumbuhkan sikap saling ketergantungan antara daerah satu dengan daerah lainnya agar dapat terjadi kerjasama di setiap aspek ekonomi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lalu ada aspek kedua yang bernama integrasi politik. Integrasi politik berkaitan dengan teritorial antar golongan, budaya, agama, dan lain-lain untuk memberikan partisipatif kepada massa. Lalu integrasi dari segi sosial budaya diwujudkan dengan adanya pembauran saling menghargai budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Nah, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia atau yang biasa kita sumber historisnya itu terdapat 3 model integrasi sejarahnya. Yang pertama itu adalah model integrasi Imperium Majapahit. Jadi pada masa kekuasaan Majapahit itu terjadi konsentris. Yang konsentris pertama itu meliputi wilayah inti kerajaannya saja. Lalu konsentris kedua itu meliputi wilayah di luar Jawa yang termasuk ke dalam kerajaan Majapahit itu, sehingga kan terjadi penyatu paduan.
Lalu konsentris ketiga merembet kepada negara-negara sahabat yang memang pada waktu itu kerajaan Majapahit menjalin hubungan secara diplomatik maupun perdagangan seperti dengan Champa, Kamboja, dan juga Thailand. Lalu model integrasi kolonial. Model integrasi kolonial dapat dikatakan model ini tidak dapat berhasil untuk memberikan penyatu paduan di bidang budaya, tetapi pada model integrasi kolonial ini lebih kepada kesetiaan di dalam mengabdi di sebuah kekuasaan yang dikuasai oleh Belanda itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional Indonesia ini berupa penyatu paduan seluruh aspek-aspek yang berbeda di sebuah negara di Indonesia. Pengembangan integrasi nasional Indonesia itu mempunyai faktor-faktornya. Yang pertama itu adalah faktor ancaman dari luar. Dengan adanya ancaman yang datang dari luar, maka bangsa Indonesia di dalamnya akan bersatu untuk mempertahankan kemerdekaannya tadi. Yang kedua itu adalah gaya politik kepemimpinan. Jadi pemimpin yang memimpin negara Indonesia haruslah karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa yang besar yang dapat menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai menjadi aman gitu. Lalu kekuatan lembaga-lembaga politik, misalnya birokrasi yang menjadi sarana pemersatu masyarakat Indonesia. Yang keempat ada faktor ideologi nasional. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia itu diyakini adalah ideologi Pancasila. Lalu ada kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi itu dilakukan secara merata kepada seluruh wilayah di Indonesia, maka akan terjadi keadilan dan masyarakat akan menjalin satu kesatuan dengan masyarakat lainnya. Tetapi jika dalam pembangunan ekonomi tidak terjadi kemerataan, maka akan terjadi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi. Mungkin sekian hasil review yang dapat saya sampaikan kepada audiens. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Dan kesimpulan dari review kali ini adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan sangat penting dilakukan oleh seluruh aspek. Integrasi nasional merupakan suatu penyatu paduan di dalam unsur-unsur yang berbeda pada sebuah aspek. Jadi integrasi nasional ini di Indonesia yang begitu banyak wilayah-wilayah yang tersebar sosial budayanya serta politiknya, kita harus dapat menjaga itu semua demi kekuatan negara Indonesia tersendiri agar lebih eksis di bangsa-bangsa lain dan demi kelangsungan hidup sebuah negara. Sekian review yang dapat saya sampaikan kepada audiens semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Thank you for everything we're